Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Triwijayati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Silakan menyimak. Segitiga restitusi adalah upaya pendekatan pada siswa yang bertujuan untuk membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Restitusi bukanlah proses menebus kesalahan, namun untuk mengambil pelajaran dari kesalahan yang telah siswa buat. Berikut adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan masalah, berikut adalah landasan prinsipnya. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dan ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan dapat mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut, sehingga anak akan merasa dipahami. Tahapan restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan merasa lebih siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi pribadi positif yang dia inginkan. Penting menanyakan pada anak tentang kehidupan ke depan yang mereka inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Skenario kasus pertama. Saat pelajaran PJOK sedang berlangsung, Bu Ayu, guru PJOK, menyadari Kalea, siswa kelas 5B, tidak berada di lapangan. Padahal di kegiatan presensi awal, kehadiran siswa mencapai 100%. Saat dikonfirmasi kepada murid lain, mereka bilang Kalea berlari mengendap-endap ke arah kantin. Saat akan meminta tolong salah satu siswa untuk mengecek ke kantin, tiba-tiba Kalea muncul dengan membawa sebotol air mineral. Mbak Lea, duduk dulu. Minum? Silakan minum dulu. Alhamdulillah, taruh sini. Mbak Lea habis dari mana? Habis dari kantin, Bu. Oh, dari kantin. Bu Ayu sampai cari-cari tadi, syukur ya Mbak Lea ini ya. Bu Ayu cari-cari tadi di sini. Muridnya Bu Ayu kok hilang satu. Bu Ayu tanya sama teman-temannya, Lea kemana? Lea kemana? Katanya ke arah sana, Bu, lari ke arah sana. Rupanya Mbak Lea ke kantin. Oke, ini pelajaran masih berlangsung. Teman-temannya masih aktivitas semua. Boleh Bu Ayu tahu Mbak Lea ke kantin ada keperluan apa? Mau beli minum, Bu Ayu. Beli minum. Mbak Lea kehausan ya? Iya, Bu, tadi habis main lari-larian, jadinya haus sekali. Walah, Mbak Lea kehausan. Iya, permainannya seru sekali hari ini ya kan? Lea banyak bergerak, apalagi cuaca hari ini agak terik pagi ini, makanya haus sekali. Sama Bu Ayu juga iya. Botolnya Bu Ayu saja sampai sudah mau habis, ini sudah mau kosong. Sekarang Bu Ayu mau ajak Mbak Lea berpikir sebentar. Oke? Kira-kira tindakan Mbak Lea tadi sudah sesuai belum sama keyakinan kelas yang sudah kita buat? Keyakinan kelas PJOK di awal tahun sudah sesuai belum? Belum sesuai, Bu.
Oke, belum sesuai ya. Yakin ya belum sesuai ya. Keyakinan mana yang sudah Mbak Lea langgar? Ada 3 Bu. Ada 3 ya. Oke, bisa disebutkan ke Bu Ayu apa saja coba? 1, Yang pertama, izin saat ingin meninggalkan kelas. izin saat ingin meninggalkan kelas. Keren. Yang kedua, Yang kedua, membawa botol minum saat pelajaran PJOK. membawa botol minum saat pelajaran PJOK. Luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, Yang ketiga, mm-mm, tidak ke kantin saat jam pelajaran. oke, luar biasa. Sekarang Bu Ayu ajak lagi Mbak Lea untuk berpikir. Untuk berpikir lagi ya, mari kita berpikir lagi ya tentang keyakinan kelas kita ya. Kira-kira penting nggak Mbak Lea untuk izin saat kita meninggalkan kelas, itu penting nggak untuk Mbak Lea? Penting sekali Bu, Jelaskan kenapa kok penting. karena itu salah satu adat dan biar Bu Ayu nggak nyari-nyari. Oke, keren. Yang kedua, tentang membawa botol minum saat pelajaran PJOK. Kira-kira pentingnya apa itu? Penting apa enggak menurut Mbak Lea? Penting Penting. Coba jelaskan pentingnya kenapa? karena air akan menggantikan cairan tubuh kita saat kita berolahraga. Luar biasa penting ya, jadi bawa botol minum saat olahraga ya. Yang ketiga, tentang tidak mengunjungi kantin, tidak pergi ke kantin saat pelajaran, saat jam pelajaran berlangsung. Penting enggak menurut Mbak Lea keyakinan kelas itu? Penting. Pentingnya apa coba jelaskan? Karena kantin hanya boleh dikunjungi saat jam istirahat. Luar biasa sekali Mbak Lea ini ya, murid yang sangat reflektif. Baik Mbak Lea, mari kita berpikir kembali ya. Mbak Lea hari ini sampai datang ke sekolah waktunya pelajaran PJOK tidak membawa botol minum karena apa Mbak Lea? Sebenarnya disiapin Bu, cuma lupa dimasukkan ke tas, jadinya ketinggalan di rumah. Oh, botolnya sudah ada, sudah disiapkan tapi tidak masuk ke tas. Baik, kalau gitu untuk mencegah kejadian seperti ini terulang lagi, Mbak Lea, apa yang harus Mbak Lea lakukan? Selanjutnya apa? Saya akan memasukkan botol minumnya ke dalam tas bersama buku-buku pelajaran saat malam hari Bu. Oke, luar biasa, keren ya Mbak Lea ya. Mbak Lea, apakah Mbak Lea bersedia untuk memperbaiki kesalahan hari ini, untuk memperbaiki keyakinan kelas yang sudah Mbak Lea langgar hari ini? Apa Mbak Lea bersedia? Bersedia Bu. Boleh tahu Bu Ayu gimana caranya Mbak Lea untuk memperbaiki pelanggaran yang sudah Mbak Lea lakukan hari ini? Caranya untuk memperbaikinya bagaimana nak? Yang pertama Mbak Lea minta maaf ya Bu atas kesalahan Mbak Lea hari ini. Oke, sama-sama Bu Ayu maafkan. Selanjutnya, Mbak Lea akan selalu izin kepada guru saat ingin meninggalkan pelajaran. sip, 1. Yang kedua, Mbak Lea akan menyiapkan botol minum di malam hari dan memasukkannya ke tas. Siap. 2. Ini tadi ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Mbak Lea hanya akan mengunjungi kantin ketika jam istirahat. Luar biasa. Tos dulu dong. Keren sekali Mbak Lea. Terima kasih banyak ya Mbak Lea ya. Mbak Lea sudah merefleksikan segala kesalahan Mbak Lea yang sudah Mbak Lea buat hari ini dengan sangat bagus dan memperbaiki ke depannya. Jadi kesalahan kita hari ini merupakan bekal kita untuk tidak melakukan kesalahan lagi di masa depan. Baik, sekarang Mbak Lea boleh kembali lagi ke kelas gitu, ikut teman-temannya main di sana ya. Untuk kedepannya Mbak Lea lakukan lagi pembelajaran kesalahan hari ini. Semoga menjadi pembelajaran Mbak Lea di masa depan. Baik Mbak Lea, silakan bergabung lagi bersama kelasnya ya. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama, terima kasih Mbak Lea. Nama saya Kalea dari kelas 5B. Hari ini saya telah melanggar kesepakatan kelas. Bu Ayu mengajak saya berdiskusi. Setelah berdiskusi bersama Bu Ayu, saya merasa lebih tenang dan lebih percaya diri untuk melanjutkan aktivitas di sekolah lagi. Terima kasih Bu Ayu. Skenario kasus kedua. Hari ini jadwal pelajaran PJOK untuk kelas 4A. Siswa kelas 4A sedang beraktivitas melakukan permainan tradisional benteng-bentengan.
Seluruh siswa terlihat sangat aktif dan antusias dalam bermain. Bu Ayu, guru PJOK, izin sebentar ke siswa kelasnya untuk mengantarkan Tia ke UKS karena dia terjatuh saat bermain. Saat kembali ke UKS, Bu Ayu mendapati Aurel sedang menangis sambil marah-marah. Dia terlihat sangat emosi dan memaki-maki ke arah siswa bernama Arjuna. Waalaikumsalam. Oh iya, Mbak Aurel, silakan masuk, duduk nak. Oke. Sudah selesai istirahatnya kan? Sudah jajan tadi? Oke, Boy mau tanya Mbak Aurel. Tadi sewaktu pelajaran PJOK, ya kan? Boy kan ngantarkan dia ke UKS karena dia sakit. Saat Boy kembali, kalian main benteng-bentengan tadi kan? Nah, Bu Ayu lihat di situ Aurel lagi marah-marah sama Arjuna, maki-maki Arjuna. Nah, pas Bu Ayu tanya ke teman-teman, katanya kalian sedang bermasalah. Katanya Aurel lagi marah-marah ke Arjuna. Bisa diceritakan ke Bu Ayu, nak? Iya Bu, saya marah karena Arjuna curang saat bermain benteng-bentengan. Tidak hanya satu kali Bu, tapi berkali-kali. Waduh, bisa diceritakan ke Bu Ayu, curangnya itu seperti apa coba? Dia melanggar peraturan Bu, kan peraturannya hanya boleh menyelamatkan satu orang teman. Kemudian kembali isi ember ke benteng. Tapi Arjuna tidak Bu, dia berkali-kali menyelamatkan temannya tanpa isi energi lagi ke benteng Bu. Oh, pantas kamu emosi sekali ya. Mungkin kalau Bu Ayu ada di posisi kamu, Bu Ayu juga emosi. Nah, sekarang coba ceritakan ke Bu Ayu, kira-kira apa alasan Aurel sampai marah seperti itu? Kenapa? Awalnya saya sudah mengingatkan baik-baik Bu, tapi dia tetap curang. Ya sudah, saya marah-marah Bu. Saya maki-maki dia, saya emosi Bu. Oh, kamu maki-maki? Iya. Emosi ya karena ya. Jadi kira-kira tindakan Aurel yang seperti itu tadi disebabkan karena alasan apa? Ya kan peraturan permainan sudah jelas Bu Ayu berikan. Kita hanya boleh menyelamatkan satu pemain saja, lalu isi energi lagi untuk menyelamatkan teman-teman. Artinya enggak Bu, dia curang. Kalau gini, tim saya salah dong Bu. Oh alah, oke. Bu Ayu paham sekali sekarang. Berarti Aurel tadi marah karena satu, Arjuna tidak menaati peraturan, dia curang. Kedua, Aurel juga bertanggung jawab sebagai kapten, ya kan? Aurel kan kapten timnya. Aurel takut kalau Arjuna berbuat curang terus, timnya Aurel bakal kalah. Oh, Bu Ayu menghargai sekali apa yang Aurel lakukan itu semua tadi ya. Ternyata yang pertama, Aurel tidak suka sama perbuatan curang yang dilakukan Arjuna itu tadi ya. Dan yang kedua, Aurel nggak mau kalau Arjuna berbuat curang seperti itu terus, maka timnya Aurel akan kalah. Apalagi Aurel ini sebagai kapten timnya. Baik, sekarang Bu Ayu pun menghargai sekali sama Aurel. Aurel menahan emosi, ya emosi Aurel meluap, tapi tidak sampai menghantam kan? Tidak sampai kan? Sudah mau, rasanya mau ya tadi ya. Oh, oke. Terima kasih ya Aurel ya untuk menahan diri sampai tidak menghantam Arjuna itu tadi. Sekarang coba kita berpikir sama-sama ya Mbak Aurel ya. Kira-kira perbuatan Mbak Aurel yang sudah Mbak Aurel lakukan di kelas PJOK kita tadi waktu kita main benteng-bentengan sudah sesuai belum sama keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal tahun ajaran kemarin? Tidak Bu. Tidak sesuai, oke. Kira-kira sekarang sudah yakin ya tidak ya? Kira-kira sekarang mau tanya lagi, keyakinan kelas kita yang mana yang sudah Mbak Aurel langgar? Saling menghormati dan menghargai. Mari kita berpikir lagi ya Mbak ya. Kalau Bu Ayu tanya, menurut Mbak Aurel, respect, poin nilai respect, saling menghormati dan menghargai sesama teman itu penting nggak untuk diterapkan di pelajaran PJOK? Penting sekali Bu, karena dengan saling menghormati dan menghargai akan tercipta suasana yang menyenangkan dan pembelajaran akan lebih seru Bu. Oh gitu ya, berarti Mbak Aurel yakin tentang itu ya, bahwasanya respect akan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih aman, lebih tentram dan lebih seru-seru permainannya ya. Kalau misalkan suatu saat kejadian serupa seperti ini terjadi lagi di kelas PJOK, keyakinan kelas apa lagi yang harus Aurel pegang? Harus lebih bisa mengontrol diri Bu, sabar dan tidak mudah emosi. Untuk memperbaiki kesalahan ini, apakah kamu bersedia?
Saat ada temannya melanggar peraturan, saya akan bilang ke Bu Ayu, biar Bu Ayu yang ambil tindakan. Saya tidak harus emosi. Siap, bagus sekali Mbak Aurel. Keren sekali Mbak Aurel. Ternyata selain reflektif, Mbak Aurel ini juga siswa yang memegang teguh komitmen. Dia berani berbuat kesalahan, kemudian memperbaiki kesalahannya, dan akan mengambil tindakan untuk memperbaiki diri ke depannya ya. Bu Ayu yakin dan percaya bahwasannya Mbak Aurel akan jadi siswa hebat ke depannya. Masalah ini belum anggap selesai ya. Dan Bu Ayu akan melihat Mbak Aurel yang lebih baik lagi. Semakin hari semakin baik. Semangat ya Mbak Aurel ya. Sekarang boleh kembali ke pelajaran selanjutnya, yakni pelajaran agama. Baik, semangat ya. Sama-sama semangat Mbak Aurel. Nama saya Aurel, saya dari kelas 4A. Saya telah melanggar keyakinan kelas PJOK. Bu Ayu mengajak saya untuk berdiskusi. Saya merasa lebih tenang dan percaya diri untuk kembali lagi ke kelas. Terima kasih Bu Ayu. Dadah. Demikianlah video penerapan segitiga restitusi dari saya. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.